Semoga tetap baik-baik saja ya, walaupun situasi kali ini adalah situasi pandemi. Nah, di video kali ini saya akan mempersembahkan video untuk pemenuhan tugas penilaian harian pertama dari mata pelajaran sejarah peminatan, teman-teman. Langsung saja kita lihat. Tapi ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita melihat pembahasannya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Jovina Margareta dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 19, SMA Negeri 1 Bulu Lawang. Video kali ini ditujukan buat teman-teman semua yang menonton dan khususnya buat Ibu Widayati Rahayu sebagai guru mata pelajaran sejarah peminatan. Yuk kita langsung ke pembahasannya dengan tema manusia purba di Indonesia dan di dunia. Yuk, sebelum kita secara detail melihat materinya, kita melihat mind mappingnya terlebih dahulu ya, yaitu terbagi menjadi dua, manusia purba di Indonesia dan manusia purba di dunia. Manusia purba di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu yang ada di kala Pleistosen bawah, kala Pleistosen tengah, dan kala Pleistosen atas. Di manusia purba di dunia terbagi juga teman-teman menjadi tiga, yaitu di daratan Asia, daratan Afrika, dan di daratan Eropa. Nah, setelah melihat mind mapping di atas, teman-teman langsung saja kita lihat pembahasan materi dari manusia purba di Indonesia. Yuk, check it out! Yang pertama yaitu pada kala Pleistosen bawah. Kala Pleistosen bawah juga sering disebut sebagai lapisan sangiran. Pada lapisan sangiran ini ditemukannya manusia purba jenis Meganthropus paleojavanicus. Lokasi penemuannya berada di situs sangiran Jawa Tengah. Penemunya adalah GHR van Koenigswald. Meganthropus paleojavanicus ini adalah manusia purba tertua di Indonesia, teman-teman. Sering juga disebut sebagai manusia raksasa dari Jawa. Ciri-ciri fisik dari Meganthropus paleojavanicus yaitu berbadan tegap, tonjolan tajam di belakang kepala, bertulang pipi tebal, tonjolan kening yang mencolok, tidak berdagu, otot kunyah, gigi, dan rahang yang besar serta kuat. Bentuk mukanya besar dan permukaan kunyah tajud terdapat banyak kerut, teman-teman. Nah, seperti itu ciri-ciri fisik dari Meganthropus paleojavanicus. Kita beralih ke kala Pleistosen tengah atau yang sering disebut sebagai lapisan trinil. Ditemukannya jenis manusia purba yaitu Pithecanthropus, teman-teman. Pithecanthropus sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu Pithecanthropus mojocertensis, Pithecanthropus soloensis, dan Pithecanthropus erectus. Lokasi penemuannya berada di situs Trinil di Ngawi, Jawa Timur. Ciri-ciri fisik dari Pithecanthropus yaitu berbadan tegap, tapi tidak setegap Meganthropus, teman-teman. Tinggi badannya sekitar 165 hingga 180 cm. Tulang rahang dan gerahamnya kuat, bagian keningnya menonjol, hidungnya lebar dan tak berdagu. Volume otaknya masih belum sempurna, kira-kira hanya 750 hingga 1300 cc. Tulang atap tengkorak tebal dan berbentuk lonjong. Tadi kan Pithecanthropus terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah Pithecanthropus mojocertensis. Nama lainnya yaitu Pithecanthropus robustus. Penemunya adalah Wederich dan van Koenigswald. Ditemukan di desa Jetis di Mojokerto. Pithecanthropus robustus ini adalah Pithecanthropus yang paling tua loh, teman-teman. Yang kedua adalah Pithecanthropus erectus. Ditemukan oleh Eugene Du Bois di situs Trinil pada tahun 1890, teman-teman. Yang ketiga yaitu Pithecanthropus soloensis yang ditemukan oleh van Koenigswald dan Oppernoth di Ngandong, Solo. Nah, itu teman-teman manusia purba di kala Pleistosen tengah. Sekarang kita beralih di kala Pleistosen atas
yaitu ditemukannya manusia purba jenis Homo sapiens yang terbagi lagi menjadi 3, yaitu Homo soluensis, Homo wagekenis, dan Homo floresiensis. Ciri-ciri fisik dari Homo sapiens yaitu mampu berdiri dan berjalan dengan tegak, teman-teman. Mempunyai volume otak 1650 cc. Mempunyai bentuk muka yang datar dan juga lebar, mempunyai akar hidung yang lebar, mempunyai busur kening yang menonjol dan terlihat nyata. Bagian mulutnya sedikit menonjol. Yang pertama, Homo soluensis ditemukan oleh Terhard, Van Koenigswald, dan Wederich di Nandong, Solo. Yang kedua yaitu Homo wagekenis yang ditemukan oleh V.D. van Rietzoten di Tulungagung. Yang ketiga adalah Homo floresiensis yang ditemukan oleh tim gabungan dari Indonesia dan Australia, yaitu Panji Sujono dan Mike Morwood di Desa Liang Bua di Nusa Tenggara Timur. Nah, seperti itu teman-teman materi dari manusia purba di Indonesia. Sekarang kita akan beralih di manusia purba di dunia, teman-teman. Wah, sangat menarik bukan? Yuk kita lihat yang pertama ada di daratan Asia. Di daratan Asia ini ditemukannya jenis manusia purba Sinartropus pekinensis atau manusia Peking. Hidupnya sekitar 780.000 hingga 230.000 tahun yang lalu, teman-teman. Pertama kali ditemukan di Zhoukoudian atau yang sekarang disebut Zhoukoudian dekat Beijing, Tiongkok. Daerah tersebut sering dinamakan dengan Peking, membuat fosil Sinartropus pekinensis itu dinamakan menjadi Peking Man atau manusia Peking. Ciri-ciri fisiknya adalah memiliki tengkorak yang tampak pipih pada wajah, dahinya kecil, sebuah lunas dekat atas kepala sebagai pelengkap otot rahang yang kuat, tulang tengkorak yang tebal, jembatan alis yang keras, langit-langit mulut yang besar, dan rahang lebar tak berdagu, teman-teman. Nah, sekarang kita beralih ke Homo sanidar. Tapi sebelumnya, teman-teman penasaran nggak dengan gambarnya Sinartropus pekinensis? Penasaran kan? Nih, aku perlihatkan. Nah, ini penampakannya dari Sinartropus pekinensis. Yuk, sekarang kita ke Homo sanidar. Homo sanidar ini ditemukan di Gua Sanidar yang merupakan situs arkeologi di Gunung Brados, Zagros, gunung di Arbil Governorate, wilayah Kurdistan, Irak. Berarti ada di Timur Tengah, teman-teman. Situs ini terletak di lembah besar Zab dan digali pada tahun 1957 hingga 1961. Yang menggali siapa? Yang menggali adalah Ralph Solecki dan tim dari University of Columbia, teman-teman. Ciri-ciri fisik dari Homo sanidar yaitu volume otaknya 900 sampai 1200 cm3, tinggi badannya 165 hingga 180 cm. Bentuk gerahamnya besar dan rahangnya kuat. Bagian ke belakang kepala ini tampak menonjol, teman-teman. Sekarang kita beralih di daratan Afrika. Di daratan Afrika ada manusia purba yang berjenis Homo ergaster, ditemukan oleh Richard Leakey di Afrika Timur dan Selatan. Homo ergaster dari bahasa Latin itu berarti manusia yang pandai, teman-teman, yaitu spesies hominin yang telah punah, yang hidup di daerah Afrika Timur dan Afrika Selatan kira-kira 1,9 sampai 1,4 juta tahun yang lalu. Pada era Pleistosen dan pendinginan iklim secara global. Beberapa paleoantropologi menganggap Homo ergaster adalah bagian jenis dari Homo erectus, teman-teman. Yang kedua adalah Australopithecus africanus. Manusia purba ini ditemukan oleh Raymond Dart di dekat sebuah pertambangan tahu Tanjung Harapan yang sekarang adalah Botswana. Pada tahun 1924, teman-teman. Fosil ini diberi nama Australopithecus africanus karena hampir mirip dengan penduduk asli Australia. Selanjutnya, Robert Broom menemukan fosil serupa yang berupa tengkorak orang dewasa di tempat yang sama. Ciri-ciri fisiknya memiliki tinggi kira-kira
1,5 meter atau 150 cm teman-teman. Wah, tinggi banget ya. Volume otaknya 450 hingga 600 cc. Memiliki tubuh yang ramping dan umur sekitar 3 hingga 2,3 juta tahun yang lalu. Manusia Australopithecus africanus ini makanannya yaitu buah, kacang, biji-bijian, dan umbi akar. Hidupnya di semak-semak di hutan kayu, teman-teman. Yuk kita lanjut ke manusia purba ketiga, yaitu Australopithecus robustus. Ditemukan oleh J.T. Robinson dan Robert Bohm di Afrika bagian selatan, yang memiliki bagian tegap, hidup antara 1,5 juta tahun yang lalu. Tubuhnya itu mirip dengan Australopithecus africanus. Mengapa kok bisa mirip? Karena Australopithecus robustus ini adalah revolusi dari manusia Australopithecus africanus, teman-teman. Ciri-ciri fisiknya adalah gigi dan tulang rahangnya itu lebih kuat. Berjalannya sudah dengan 2 kaki dan tegak seperti manusia. Badan lebih besar dan kekar, teman-teman. Wajahnya datar dan tidak memiliki kening. Memiliki tulang alis yang besar. Volume otaknya sekitar 525 cc. Umur sekitar 2 hingga 1 juta tahun yang lalu. Yuk kita lanjut ke manusia purba selanjutnya, yaitu Australopithecus goisei atau yang sering juga disebut Homo habilis. Ditemukan oleh Louis Leakey di lembah Olduvai, Tanzania Utara, di pantai timur Danau Turkana, Kenya, teman-teman. Homo habilis ini dari bahasa Latin artinya manusia yang pandai menggunakan tangannya, yaitu hidup sekitar 2,5 juta hingga 1,8 juta tahun yang lalu. Homo habilis memiliki tubuh yang pendek dengan lengan yang lebih panjang dari manusia modern saat ini. Homo habilis diperkirakan telah mampu menggunakan peralatan primitif yang terbuat dari batu. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya peralatan-peralatan dari batu di sekitar fosil-fosil Homo habilis tersebut. Ciri-ciri fisik dari Homo habilis: umurnya kira-kira 2,3 hingga 1,2 juta tahun. Hidup di hutan kayu terbuka dan di sungai. Memiliki rahang dan geraham yang besar, tidak memiliki dagu, tulang alis yang tebal, dan memiliki tengkorak yang panjang dan merendah, teman-teman. Yuk kita lanjut di Homo rudolfensis. Para peneliti menemukan fosil ini yang ada di Gobi Fora, Afrika Timur, di Danau Rudolf di Kenya, yang diperkirakan berusia 2,4 juta tahun. Antropolog meyakini bahwa Homo rudolfensis pernah tinggal jutaan tahun yang lalu di dekat Lake Turkana yang kini dikenal dengan Kenya, teman-teman. Pada tahun 1972, peneliti menemukan tengkorak parsial di dekat Lake Turkana ini. Peneliti menemukan bahwa fosil ini menunjukkan bentuk wajah yang tidak biasa, yaitu berbentuk datar dan juga panjang. Hal ini membuat para ilmuwan mengkategorikannya menjadi spesies baru dan dinamakan Homo rudolfensis, teman-teman. Apa ciri-ciri fisiknya? Ciri-ciri fisiknya memiliki otak yang besar dan berbadan tegap, punya rahang dan gigi besar, otaknya juga besar. Volume otaknya itu kira-kira 751 cc, punya bab temporal primitif, bentuk molar panjang. Maaf teman-teman, tadi PPT-nya lagi macet ya. Kita lanjutkan. Punya bab temporal primitif, bentuk molar panjang, punya bentuk wajah ortognatik, teman-teman. Yuk kita lanjut di Homo africanus nyarasiensis. Homo africanus nyarasiensis ini ditemukan oleh Dr. Maurits Taleb dan Dr. Don C. Johansson. Ditemukan di Afrika Timur, tepatnya di Nyarasa. Disebut sebagai Homo africanus yang berarti manusia dari Afrika. Sekarang kita beralih di daratan Eropa. Yang pertama ada Homo grimaldi. Ditemukan di wilayah Monaco di Prancis bagian selatan. Fosil tengkorak Homo grimaldi hampir sama dengan tengkorak bangsa negro. Bentuk dahinya sudah mirip dengan manusia yang sekarang dan sudah memiliki dagu.
oleh karena sudah mendekati manusia sempurna, maka disebut juga Homo sapiens bacillus, yang artinya Homo sapiens tingkat rendah, teman-teman. Yang kedua yaitu Homo heidelbergensis, yaitu sebuah spesies punah dari genus Homo yang mungkin adalah nenek moyang langsung dari Homo neanderthalensis di Eropa dan Homo sapiens. Bukti terbaik yang ditemukan bagi anggota hominin ini berusia antara 600.000 hingga 400.000 tahun yang lalu, teman-teman. Yang ketiga, ciri-ciri fisiknya dulu, Homo heidelbergensis, yaitu peningkatan ukuran otak dan kompleksitas arsitektur tengkorak dan perubahan kubah yang sesuai, kehilangan angulasi di daerah occipital, prognatisme facial dan hidung yang besar, penampilan bengkak pada wajah karena sinus frontal dan maksila yang besar. Yuk kita lanjut ke Homo neanderthalensis, yaitu anggota dari genus Homo yang telah punah dan berasal dari zaman Pleistosen. Spesimennya ditemukan di Eurasia dari Eropa Barat hingga Asia Tengah dan Utara. Neanderthal dapat diklasifikasikan sebagai subspesies manusia, yaitu Homo sapiens neanderthalensis atau spesies yang berbeda. Ciri-ciri fisik dari Homo neanderthalensis yaitu bentuk badannya pendek, tulang pahanya melengkung ke muka seperti terdapat pada kera, teman-teman. Tengkoraknya besar dan berat karena panjangnya dan rendahnya tulang dahi tampaknya sangat primitif. Air mukanya panjang, hidungnya penyet dan sangat lebar loh, teman-teman. Tangannya itu relatif pendek tapi kuat, sangat-sangat kuat sekali bahkan. Nah, selanjutnya ada Homo cro-magnon, disebut juga manusia terra amata atau Homo sapiens diluvialis. Fosilnya ditemukan di Gua Cro-Magnon dekat kota Les Aisies, sebelah barat daya Prancis pada tahun 1868. Apa ciri-ciri fisiknya? Ciri-ciri fisiknya adalah kapasitas tengkoraknya 1600 cc, tengkoraknya berbentuk kubah, mempunyai dahi yang lebar, mempunyai tonjolan alis yang tebal, dan mempunyai tonjolan tulang di bagian belakang yang merupakan ciri-ciri dari Homo erectus. Nah, yang terakhir ada Homo sapiens, yaitu manusia purba ini berburu kijang di sepanjang sungai di pedalaman Inggris. Dianggap memiliki kemiripan yang sangat dekat dengan manusia modern saat ini, yaitu sudah mirip dengan kita-kita ini loh, teman-teman. Dianggap sebagai leluhur dari Neander di Eropa dan kiranya tampak lebih primitif dari pemburu yang bertombak kayu. Nah, seperti itu teman-teman pembahasan dari manusia purba di Indonesia dan manusia purba di dunia. Kiranya materi ini bermanfaat buat teman-teman ya. Terima kasih buat telah yang menonton video ini, dan saya ucapkan mohon maaf sebesarnya bila ada kesalahan kata maupun kesalahan teknis yang tidak disengaja. Terima kasih, bye-bye.